Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Salsabila dari 1E dengan NIM 6670250099. Mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dari dosen pengampu Bung Yebima Ahsan Mahirudin, SOSMA. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai 9 jurnal tentang pembagian atau permasalahan kekuasaan di Indonesia ataupun luar negeri dari 9 jurnal Bung Yebi. Baik. Yang pertama ada etika pejabat publik dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kabupaten Tangerang. Etika pejabat publik berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kabupaten Tangerang. Meski daerah ini pernah meraih penghargaan pelayanan publik, praktek etis para pejabat masih kurang sehingga memengaruhi kepuasan masyarakat dan efektivitas layanan. Tantangan lain yang muncul adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pengaduan serta rendahnya kepercayaan terhadap pelayanan. Untuk mengatasinya diperlukan penerapan etika yang kuat, pengawasan ketat, serta keterlibatan aktif masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik dapat berjalan lebih adil, responsif, berintegritas, serta selaras dengan nilai dan keadilan dan kepercayaan. Yang kedua ada kompensasi kuasa kepemimpinan formal dengan informal dalam kebijakan publik dan politik keseharian. Di desa adat Guradok, kekuasaan tidak hanya dipegang oleh penjabat formal seperti kepala desa, tapi lebih dominan kepada tokoh adat, Abah Olot yang memiliki otoritas sosial dan budaya kuat. Meskipun tidak memiliki legitimasi hukum, kekuasaan informalnya mampu mempengaruhi kebijakan dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah adat kekuasaan lebih banyak ditopang oleh hubungan sosial budaya daripada aturan hukum. Karena itu, dalam penyusunan kebijakan di wilayah adat, peran aktor informal perlu diperhatikan agar kebijakan lebih efektif dan diterima masyarakat. Yang ketiga ada efektivisme politik kaum perempuan dalam partai politik, studi fenomenologi pada politisi perempuan di Banten. Perempuan di Banten yang terjun ke dunia politik masih menghadapi hambatan, terutama budaya patriarki dan minimnya dukungan partai. Meski ada aturan kuota 30%, motivasi mereka masuk politik beragam, mulai dari memperbaiki sistem, memperjuangkan suara perempuan, hingga menunjukkan kapasitas dan perspektif berbeda. Aktivisme perempuan tampak dalam partai, legislatif, maupun organisasi seperti KPPI yang bertujuan memperkuat posisi mereka mendorong kebijakan ramah perempuan. Walau keterwakilan mereka di legislatif baru sekitar 17,60% sekian. Perjuangan untuk kesetaraan gender dan demokrasi tetap berlanjut agar perjuangan ini lebih berdampak. Dukungan nyata dari partai politik menjadi kunci penting. Lalu yang keempat ada diskursus demokratisasi Indonesia pasca Orde Baru. Demokratisasi Indonesia pasca Orde Baru merupakan bagian dari perjalanan panjang sejak masa parlementer, demokrasi terpimpin, hingga Orde Baru yang masing-masing memiliki ciri dan tantangan tersendiri. Reformasi menjadi titik penting untuk membangun sistem yang lebih terbuka dan adil. Demokrasi dipandang sebagai jaminan hak dasar, kebebasan, dan keadilan yang perkembangannya turut dipengaruhi budaya, ekonomi, dan agama. Hal ini menegaskan pentingnya memperkuat demokrasi agar prinsip-prinsip dasar negara dapat dijalankan lebih konsisten dan berkelanjutan. Yang kelima, ada partisipasi perempuan melalui organisasi non-pemerintah, Fatayat dan Muslimat NU dalam penanganan COVID-19. Fatayat dan Muslimat NU berperan signifikan dalam penanganan COVID-19 melalui berbagai aksi, seperti membagikan kebutuhan pokok, memberikan pencegahan edukasi mengenai COVID-19, hingga membuka layanan daring bagi korban kekerasan. Kontribusi mereka menunjukkan solidaritas dan kemampuan adaptasi tinggi. Meskipun kurang mendapat sorotan media akibat dominasi budaya patriarki, tantangan tersebut menegaskan perlunya pengakuan dan perhatian yang lebih adil terhadap peran perempuan agar kiprah mereka semakin diakui dan berdampak luas.
Lalu yang keenam ada dinamika politik kacau atas eksistensi perempuan di Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera di wilayah Banten. Perempuan di Banten, khususnya di Partai Demokrat dan PKS, kini memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam politik. Meski budaya patriarki masih kuat dan aturan kuota 30% sering dipandang hanya formalitas, jumlah perempuan yang menduduki posisi penting di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota semakin meningkat. Motivasi mereka masuk politik beragam, mulai dari dorongan keluarga, pengalaman organisasi, hingga memperjuangkan isu-isu perempuan. Data juga menunjukkan partai seperti PDI Perjuangan dan PKS cukup berhasil menempatkan perempuan di legislatif, menandakan adanya peluang nyata. Namun, agar peran perempuan tidak sekadar memenuhi kuota, dibutuhkan dukungan partai dan perubahan pola pikir masyarakat sehingga keterlibatan perempuan benar-benar memiliki dampak dan perubahan signifikan dalam politik. Yang ketujuh, ada eksistensi politik kader perempuan pada perorganisasian partai-partai politik. Perempuan di Indonesia memiliki peran penting dalam politik dan perjuangan kesetaraan gender. Namun, keterlibatan mereka masih terbatas meski ada kebijakan kuota 30%. Hambatan utama berasal dari budaya patriarki dan faktor ekonomi yang mengurangi pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan. Perempuan tidak cukup hanya hadir untuk memenuhi kuota, tapi perlu menjadi agen perubahan yang mampu mempengaruhi kebijakan publik. Dukungan organisasi seperti KPPI membantu memperkuat posisi mereka, meski tantangan besar masih ada. Karena itu, perempuan harus terus aktif agar representasi politik semakin kuat dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Yang kedelapan, ada tirani DPR atas negara, menggugat kuasa DPR RI menuju efektivitas pemerintahan. Setelah amandemen UUD 1945, posisi DPR berubah drastis. Jika pada masa Orde Baru DPR lemah dan hanya formalitas di bawah dominasi eksekutif, maka pasca reformasi DPR justru menjadi sangat dominan. Tujuan reformasi untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan justru melahirkan DPR yang cenderung berlebihan hingga disebut sebagai tirani karena lebih mementingkan kepentingan politik daripada menjaga keseimbangan pemerintahan. DPD pun tak mampu mengimbangi karena kewenangannya terbatas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penegasan aturan kekuasaan DPR, perbaikan internal partai politik, serta penguatan fungsi DPR agar konstruktif mendukung pemerintah. Dengan begitu, DPR bisa bekerja secara proporsional, transparan, sesuai dengan konstitusi, dan mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang lebih adil dan seimbang. Yang terakhir atau yang kesembilan ada diskursus kedaulatan pangan pada organisasi partai-partai politik di Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian sehingga kedaulatan pangan semestinya menjadi prioritas utama untuk menjamin ketersediaan makanan yang cukup, aman, dan berkualitas bagi rakyat. Namun, sebagian besar partai politik di Indonesia belum memberi perhatian serius terhadap isu ini. Hanya sedikit partai yang tegas memasukkan persoalan pangan dalam programnya. Sementara mayoritas masih mengabaikan pentingnya ketahanan dan distribusi pangan. Karena itu, diperlukan komitmen dan konsistensi partai politik dalam memperjuangkan kedaulatan pangan agar kesejahteraan masyarakat benar-benar terjamin. Baik, demikian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.